Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan senantiasa dalam perlindungan Allah, dan juga keluarga ayah, ibu, adik, maupun saudara-saudara senantiasa dalam keadaan baik insya Allah, dan juga dalam senantiasa diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun pada pagi hari ini insya Allah kita akan belajar materi akidah akhlak. Oleh karenanya silakan teman-teman untuk disiapkan buku akidah akhlak kelas 4-nya. Kemudian sambil disimak materi video yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan harapan Bapak dengan cara seperti ini dapat lebih memudahkan teman-teman dalam belajar, dan juga harapannya tentu ini bisa lebih efektif walaupun dalam masa pembelajaran jarak jauh. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum Bapak menyampaikan, akan lebih baiknya jika kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Silakan di buku-buku paketnya. Kemudian dibuka halamannya. Dibuka bukunya di halaman kita membahas di bab yang keempat ya, yaitu perilaku amanah. Di pekan sebelumnya sudah Bapak sampaikan, teman-teman, jika kita mengamati atau melihat ilustrasi yang ada di gambar, maka kita melihat bagaimana ada seorang anak kecil yang sedang memberikan bantuan, memberikan sebagian rezekinya yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan atau kepada orang yang meminta-minta. Nah, adapun selanjutnya juga ada masyarakat yang sedang bergotong royong untuk membersihkan halamannya, karena ini merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat untuk tetap membersihkan lingkungannya. Untuk agar apa, Pak? Tentu agar senantiasa bersih, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, di antaranya yaitu menjauhi atau terhindar dari yang namanya banjir. Karena kan kalau banyak sampah, apalagi nyangkut di selokan, di got-got, itu dapat menyebabkan banjir, teman-teman. Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan, jika kita mengamati dari gambar-gambar ilustrasi ini, maka kita tanyakan kembali ke diri kita. Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang demikian? Apakah kita sudah senantiasa membantu kepada orang lain? Apakah kita sudah menjaga amanah? Ya, baik amanah dari orang tua, amanah dari Allah, maupun amanah kita kepada lingkungan sekitar. Nah, oleh karenanya mari kita lanjutkan kembali di pertemuan pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan amanah adalah jujur atau bertanggung jawab, yaitu dapat dipercaya. Jadi ketika seseorang diberikan amanah, maka orang ini berusaha dengan maksimal mungkin untuk dapat mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, adapun pada pagi hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan apa sih macam-macam amanah. Nah, baik, di sini sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Mustafa Al-Muraghi, ya, beliau adalah seorang mufasir, ya, dengan kitab tafsirnya yaitu Al-Maraghi. Jadi, Ahmad Mustafa Al-Maraghi ini beliau menyampaikan bahwasanya amanah atau tanggung jawab itu terbagi menjadi 3 macam. Apa itu, Pak? Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Amanah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun yang kedua, yaitu amanah terhadap sesama manusia. Yang kedua, apa? Amanah terhadap sesama manusia. Adapun yang ketiga, yaitu amanah terhadap diri kita sendiri, terhadap diri kalian sendiri. Ya. Oke, Bapak bahas yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ketahui, teman-teman, bahwasanya kalian, Bapak, semua manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua makhluk Allah. Dan Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Oleh karenanya, ketika Allah memberikan perintah kepada kita, maka kita harus penuhi. Kita harus kerjakan. Ya, seperti halnya ilustrasi yang ada di gambar. Yaitu ada siswa-siswi madrasah yang sedang melaksanakan sholat. Karena sholat merupakan perintah yang Allah Subhanahu wa taala suruh kepada seluruh umat Islam. Nah, inilah salah satu gambaran bahwasanya kita amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita memenuhi janji kita sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita semua. Untuk apa, Pak? Yaitu untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia terkecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita berpuasa, membayar zakat, ini salah satu bentuk kita memenuhi amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Allah melarang kita untuk meminum khamar, maka kita jauhi. Jangan kita tentang. Apalagi jangan kita lakukan. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan zina, kita jauhi. Allah melarang kita untuk berbohong, kita jauhi. Nah, semua itu mesti kita biasakan. Maksudnya apa? Perintah-perintah Allah kita lakukan, sedangkan larangan-larangan Allah kita jauhkan. Nah, inilah salah satu bentuk amanah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang kedua apa, Pak? Yaitu amanah terhadap sesama manusia. Teman-teman, kita perlu mengetahui bahwasanya kalian, Bapak, adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Kita senantiasa membutuhkan keberadaan orang lain. Sekaya apapun kita, sekeren apapun jabatan kita, tentu kita membutuhkan orang lain untuk bekerja sama, untuk bergotong royong, ya, dan lain sebagainya. Nah, adapun amanah sesama manusia ini kita juga mesti penuhi, teman-teman. Kita mesti tunaikan. Untuk apa, Pak? Tentu dengan menjaga amanah terhadap sesama manusia, maka akan senantiasa menjaga keharmonisan kita kepada orang lain, menjaga kebersamaan kita kepada orang lain, sekaligus menjaga kedamaian serta kekompakan kita kepada orang lain. Maka ini disebut dengan hablum minan nas, hubungan kita terhadap sesama manusia. Karena Allah juga memerintahkan kita agar saling menjaga amanah terhadap sesama manusia. Mungkin ada orang lain yang ingin menitipkan sebuah titipan, ya, mungkin ucapan, mungkin barang. Tetangga meminta tolong menitipkan kunci rumah karena mau pergi. Nah, itu salah satu amanah kita terhadap sesama manusia. Ataupun orang tua kalian mengamanahkan kepada kalian, Ahmad, tolong belikan garam dulu dong di warung. Nah, itu salah satu amanah terhadap sesama manusia. Dan kita juga harus menjaga amanah tersebut. Kita harus penuhi, kita harus lakukan. Agar apa? Agar senantiasa tercapai keharmonisan antara sesama manusia, antara anak dengan orang tua, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Seperti itu. Nah, adapun yang ketiga, yaitu amanah terhadap diri sendiri. Jadi setiap diri kalian, diri kita semua, tentu kita memiliki
tugas, memiliki keharusan dan kewajiban yang harus diselesaikan sendiri. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah Al-Mu'minun di ayat keempat bahwasanya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ketika kita berusaha dengan semaksimal mungkin menjaga amanah dan memelihara amanah-amanah dan menepati janji-janji kita, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-8. Jadi, perlu kita perhatikan bagaimana sih Pak gambaran orang yang amanah? Biasanya orang yang amanah itu dia adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Pak, apakah penting di dalam diri seseorang itu memiliki sifat jujur? Sangat penting, teman-teman. Ya, kalau kita memiliki teman yang jujur, maka tentu kita akan senang. Maka dari itu, agar kita bisa disenangi orang lain, maka jadilah pribadi yang jujur dan jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Bahkan Rasulullah pada masa kecil saja, beliau sudah diberikan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Ya, baik menjaga amanahnya maupun dapat dipercaya atas perkataan-perkataannya. Sehingga jelas bahwasanya Rasulullah ini menjadi contoh terbaik, menjadi suri tauladan terbaik untuk kita semua, mencontohkan perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, tentu ya amanah yang kita pelajari ya, yaitu merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Yang kita ketahui bersama ya, nabi dan rasul memiliki 4 sifat utama, yaitu siddiq, amanah yang kita pelajari, kemudian tabligh dan fatonah. Nah, adapun terutama poin amanah yaitu sudah semestinya dapat kita terapkan, dapat kita teladani, dapat kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun kalian di masa yang akan datang ketika menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah dan juga pemimpin yang penuh dengan tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Mungkin nanti teman-teman ada yang menjadi ketua RT, atau ada yang menjadi ketua RW, ada yang menjadi bapak lurah, bapak camat, dan lain sebagainya. Maka jagalah amanah tersebut. Ya, jujurlah dalam berperilaku dan juga bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kalian miliki nanti. Ya, itu pesan dari Bapak, nasihat untuk kita semua. Ya, karena tentu ketika seorang pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab, maka nantinya ia akan membawa kepada kebaikan, kepada perubahan, kepada pencerahan. Ya, sehingga tentu inilah yang diharapkan oleh Rasulullah kita sebagai umat Islam, yaitu memiliki perilaku yang jujur dan bertanggung jawab. Di sini Rasulullah mengingatkan teman-teman, sebagaimana Rasulullah menyampaikan kepada pemimpin, mengingatkan kepada para pemimpin, siapa saja yang dianugerahkan Allah sebagai pemimpin, tetapi dia tidak berbuat sesuatu untuk kebaikan umatnya, namun dia malah menipu maupun menzolimi, Allah akan mengharamkan syurga untuknya. Nauzubillah. Riwayat Bukhari. Jadi ketika ada seseorang diberikan jabatan, kepemimpinan, yang seharusnya ia jujur dan melaksanakan tugasnya, namun dia menghindari, namun dia malah menipu dan menzolimi seluruh tugas-tugasnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, menjauhkan dirinya dari syurga Allah. Nauzubillah min zalik. Ya, adapun dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, orang yang paling sakit siksaannya di hari kiamat adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang curang. Nauzubillah. Ya, sehingga mudah-mudahan kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Amin. Serta pemimpin-pemimpin yang jujur. Nah, adapun hikmah perilaku amanah, tentu sangat banyak sekali ya manfaat yang nantinya dapat kita raih. Selain untuk diri kita sendiri, untuk diri kalian, maupun untuk orang-orang sekitar yang berada di lingkungan rumah kita,
maupun di masyarakat secara luas. Nah, adapun di antaranya yang pertama mendapatkan pahala dari Allah. Jelas, ketika kita menjaga amanah, maka Allah akan senantiasa memberikan ganjaran pahalanya bahkan berlipat ganda. Mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Karena ketika orang, wah dia hebat nih, dia bertanggung jawab, maka orang lain akan percaya. Maka orang lain akan meminta, akan memberikan tanggung jawab yang lainnya. Jadi kepercayaannya besar kepada orang tersebut. Kemudian dicintai dan dihargai, jelas. Orang senang dengan orang yang memiliki sikap amanah. Ya, hidupnya berkah dan bahagia. Ya, karena senantiasa jujur, Allah akan memberikan keberkahan, jelas. Dan Allah akan memberikan kebahagiaan. Kemudian amanah adalah jalan menuju kesuksesan. Kemudian mudah dalam mencari rezeki. Karena akan banyak orang yang senang kepada kita. Dan orang akan menawarkan rezeki-rezekinya kepada kita. Kemudian memiliki banyak kawan, jelas. Orang akan senang dengan seseorang yang memiliki pribadi yang amanah, yang bertanggung jawab maupun jujur. Dan yang terakhir, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya. Oke. Oleh karena itu, mari kita upayakan diri kita untuk selalu jujur dan selalu bertanggung jawab atas tugas-tugas kita. Tugas kalian pada saat ini adalah belajar. Kalian kerjakan seluruh amanah kalian. Apabila ada PJJ, diikuti PJJ-nya. Apabila ada tugas setelah PJJ, dikerjakan PJJ-nya. Ini adalah salah satu bentuk kalian dalam memenuhi tugas-tugas kalian atau menjalankan amanah kalian terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, yaitu kepada orang tua kalian. Ya, karena orang tua kalian sudah membiayai kalian untuk belajar, maka kalian mesti semangat dalam mengerjakannya. Kerjakan dengan semaksimal mungkin. Bisa, Pak? Pasti bisa. Nah, kalau kita melihat kejadian-kejadian saat ini, teman-teman kalau sering mendengar berita, banyak orang-orang yang korupsi. Ya, baik dari tingkat-tingkat yang kecil maupun tingkat-tingkat kepemerintahan. Apa sih, Pak, penyebab seseorang yang korupsi? Di antaranya tidak jujur dan juga tidak amanah terhadap tugasnya. Yang seharusnya dia peduli terhadap masyarakat, dia harusnya memperbaiki kondisi masyarakat, namun nyatanya malah memperburuk keadaan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi teman-teman, amanat ini penting. Ya, bahkan gunung-gunung, langit-langit itu ketika diberikan amanat oleh Allah, bahkan mereka berusaha menjalankan dengan sebaik mungkin. Ya, seperti halnya langit terus menjalankan amanatnya kepada Allah. Gunung-gunung terus menjalankan amanatnya kepada Allah dengan posisinya masing-masing. Seperti malaikat untuk bersujud kepada Allah terus menjalankan amanatnya, yaitu untuk bersujud kepada Allah. Nah, adapun kita sebagai manusia, ketika diberikan amanat oleh Allah atau diberikan amanat oleh masyarakat, maka kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Kita lakukan dengan sebaik mungkin. Ya. Oke. Jadi dari penjelasan amanah ini tentu yang tadi Bapak sampaikan, diharapkan nanti kita semua menjadi orang-orang yang berperilaku jujur dan senantiasa berperilaku bertanggung jawab dimanapun dan kapanpun, siapapun dan apapun. Ya, kemudian melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Allah memerintahkan kita sholat, kita sholat. Itu bentuk amanah kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita zakat, kita zakat. Puasa Ramadan, puasa Ramadan. Allah melarang kita untuk meminum khamar, maka jauhi. Allah melarang kita untuk memakan babi dan lain sebagainya, kita jauhi. Itu salah satu amanah dari Allah. Serta kita menjalankan tugas dan kewajiban kita. Kewajiban teman-teman adalah belajar. Penuhi, lakukan, kerjakan dengan sebaik mungkin, dengan berusaha semaksimal mungkin. Ya, dan apabila nanti kita menjadi pemimpin-pemimpin, maka jadilah pemimpin yang amanah. Jadilah pemimpin yang bertanggung jawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita serta melindungi diri kita dan menjadikan diri kita orang-orang yang amanah. Ingat, teman-teman semua akan menjadi pemimpin. Pemimpin diri sendiri, pemimpin bagi keluarga. Sehingga yuk, mari kita senantiasa membiasakan menjadi pribadi yang jujur dan amanah sedari kecil. Ya, dari sekarang kita mulai latihan, kita mulai
biasakan agar nanti ketika dewasa terbiasa dalam menerapkan sikap amanah dan bertanggung jawab. Oke, adapun setelah ini silahkan teman-teman untuk dapat dikerjakan ayo berlatih. Sepertinya kalau di buku paket tidak muat ya. Maka silakan teman-teman dikerjakan di buku tulis. Soalnya wajib ditulis. Bapak ulangi, soalnya wajib ditulis. Silakan teman-teman dikerjakan di buku tulis. Kemudian setelah itu diberikan nama di atasnya seperti biasa. Setelah selesai, silakan untuk difoto dan dikirim japri ke Bapak. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.